Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Ardi Nursodik dalam Jurnal Refleksi Bimbingan kelima Pembelajaran Berdiferensiasi Modul 2.1 Sekolah Global Mandiri Cibubur CGP 11 tahun 2024. Bersama Bapak pengajar praktik Bapak Ade Badrul Taman dan Bapak fasilitator adalah Bapak Kusnul Mubarak. Di sini saya akan menggunakan model refleksi, peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Peristiwa, modul 2.1 dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 20 Agustus 2024 saya mulai masuki ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Peristiwa, pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok dan pemaparan analisis skenario pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, memberikan wawasan berharga yaitu 1. Mendapatkan perspektif beragam, berbagi dan mendengar pengalaman serta pandangan dari rekan-rekan tentang bagaimana skenario pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang, membantu memperluas pemahaman saya tentang adaptasi strategi pengajaran yang efektif. Yang kedua, menganalisis kebutuhan berbeda di setiap jenjang. Saya belajar bagaimana kebutuhan dan tantangan pembelajaran berbeda di setiap tingkat pendidikan, dan bagaimana pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan murid di setiap jenjang. Mengidentifikasi praktik terbaik. Diskusi tersebut memungkinkan saya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi efektif yang dapat diterapkan di kelas saya, serta bagaimana menyesuaikan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik murid di berbagai jenjang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi. Berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam menganalisis dan mempresentasikan skenario pembelajaran, mengasah keterampilan saya dalam bekerja dalam tim, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, mengadaptasi dan mengembangkan ide. Saya bisa mengadaptasi ide-ide yang dibahas untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saya sendiri dan mengembangkan strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Hal baiknya adalah saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memenuhi kebutuhan individual murid, memperoleh strategi yang efektif untuk mengakomodasi perbedaan tersebut di kelas, serta merasa lebih termotivasi untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Perasaan, saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mengimplementasikan strategi ini di kelas. Saya juga menyadari pentingnya memahami kebutuhan dan potensi setiap murid, meskipun tantangan dalam penyesuaian metode pengajaran masih ada. Namun, saya merasa antusias untuk terus belajar dan beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Pelajaran. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya memahami keberagaman murid. Setiap murid memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, strategi diferensiasi yang efektif. Saya belajar berbagai strategi untuk menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu murid, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegrasikan teknologi untuk personalisasi. Dan yang ketiga, pentingnya perencanaan yang fleksibel. Diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif, sehingga guru bisa merespons kebutuhan murid yang berubah dari waktu ke waktu. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah yang pertama,
mengenali kebutuhan dan karakteristik murid. Saya akan mulai dengan melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang fleksibel. Saya akan merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas, seperti menyediakan beberapa pilihan tugas dan metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan preferensi murid. Yang ketiga, mencoba berbagai strategi diferensiasi. Saya akan mulai menerapkan beberapa strategi diferensiasi sederhana, seperti menyediakan bahan ajar yang bervariasi seperti audio, visual, dan kinestetik, serta memberi kebebasan pada murid untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman. Dan penerapan. Yang pertama, melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Saya akan mengajak murid untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dengan memberi mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara mereka belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, memonitor dan menyesuaikan. Saya akan memonitor hasil dari pendekatan diferensiasi yang diterapkan, mengumpulkan umpan balik dari murid, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.